Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua, para santri dan seluruh pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah puasa bulan Sya'ban. Kalau sebelumnya kita sudah shooting tentang masalah Ihya'ul Lailati Nisfi Sya'ban, menghidupkan atau hukum menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara salah satu diantaranya yang sudah populer, yakni dengan cara membaca surah Yasin 3 kali. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum puasa setelah nisfu Sya'ban. Karena dalam fikih Syafi'i atau Syafi'iyah itu sangat jelas dan tegas sekali mengatakan haram atau tidak boleh untuk puasa setelah nisfu Sya'ban. Sekarang kita akan bahas ini hukum puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban atau pertengahan ba'dan tasofa kalau dalam hadisnya, ya, setelah pertengahan Sya'ban. Berarti bisa tanggal 15 ke atasnya. As-saumu ba'da nisfi Sya'ban. Bagaimana hukum puasa setelah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ya, pertengahan bulan Sya'ban itu ya mulai dari tanggal 15 sampai seterusnya. Itu namanya an-nisfu tsani, pertengahan kedua. Ada an-nisful awal, pertengahan pertama, ya berarti sebelum tanggal 15. Gimana pandangan ulama di sini? Pertama, ajazal jumhuru, ajaza jumhurul ulama. Mayoritas ulama membolehkan, atau sebagian besar ulama membolehkan untuk puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nanti akan kita bacakan dalil masing-masing, ya. Kemudian harama aksarus syafi'iyati. Yang kedua di sini aksar, mayoritas, ya. Kalau tadi ini jumhur ulama, berarti secara keseluruhan ulama, ya. Lebih banyak di sini secara keseluruhan ulama lebih banyak membolehkan puasa setelah nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Nah, kalau di sini lebih khusus lagi, ya, lebih spesifik aksarus syafi'iyah. Mayoritas ulama yang bermazhab Syafi'i haroma, mengharamkan untuk berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Yang haram di sini mana? Ibtida as-shaum ba'da nisfi. Ingat, yang haram itu adalah yang memulai. Artinya tidak puasa sebelumnya. Berarti kalau puasa sebelumnya, misalnya tanggal 13, 14, atau misalnya Yamul Bid, tanggal 13, 14, kemudian 14 sudah puasa, tidak masalah kalau itu. Yang dipermasalahkan dalam mazhab Syafi'i itu adalah langsung tanggal 15-nya mulai. Atau misalnya ada orang mulai tobat atau soleh, ya, mendadak soleh namanya. Tiba-tiba soleh langsung puasa nisfu Sya'ban. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i tidak bagus, bahkan diharamkan. Ya. Berarti kalau sebelumnya dilakukan tidak apa-apa, berarti nyambung, ya. Kemudian yang berikutnya karhal Hanabilah. Hanabilah di sini termasuk ulama yang memakruhkan, ya. Ulama-ulama yang bermazhab Hambali di sini memakruhkannya. Kemudian yang keempat adalah bin Baz, ya. Bin Baz ini ulama Saudi, ya. Nahaan ibtida'il shaum ba'da nisfi, sama berarti, ya, dengan Syafi'iyah. Ulama Saudi itu lebih cenderung, ya, mazhabnya mengikuti mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ini bin Baz sendiri termasuk ulama yang melarang
untuk berpuasa pada bulan nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban kalau baru mulai puasanya itu pada nisfu Sya'ban dan setelahnya. Tapi kalau sebelumnya sudah puasa terlebih dahulu berarti tidak. Berarti sama dengan mazhab Syafi'i. Ya, next. Kita lanjut. Nah, adillatu man harrama. Apa dalil ulama yang mengharamkan? Nah, termasuk dari aksarus Syafi'iyah. Sebagian besar, mayoritas ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i itu adalah harrama, yaitu mengharamkan. Dalilnya mana? Oh, dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu." Apabila bulan Sya'ban sudah intisaf, maksudnya sudah berada di pertengahan, berarti mulai tanggal 15-nya. Fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 rawi hadis. Nah, sekalipun hadis ini termasuk hadis yang istangkarahu Ahmad, ya, yaitu diingkari oleh Imam Ahmad. Di hadis dianggap itu hadis yang mungkar menurut Imam Ahmad. Nah, ini dalil daripada Syafi'iyah atau ulama-ulama yang menganggap haram atau tidak boleh berpuasa setelah bulan Sya'ban itu, pertengahan Sya'ban itu, yaitu hadis yang berbunyi idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah berada di pertengahan, ini 15 ke atas, fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa. Nah, karena di sini pakai la yang menunjukkan la nahyi, larangan, maka ya tidak boleh. Kaidah usul fikihnya mengatakan al aslu fin nahyi tadullu ala tahrim. Lit tahrim. Pada dasar pokoknya al aslu fin nahyi lit tahrim, ya. Kalau kita pakai tadulu ya dulu ya. Al aslu fin nahyi yadullu ala tahrim. Dasar pokoknya larangan itu adalah menunjukkan haram. Illa ma dallad dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya atau yang membantah tentang larangan itu. Nah, kemudian berikutnya adillatu man ajaza. Dalil yang mengharamkan cuma itu aja ya. Jadi satu aja. Sementara yang membolehkan ini banyak sekali dalilnya. Adillatu man ajaza, dalil ulama yang membolehkan. Kita mulai dari mana ini? Dari sini aja. Hadis Abi Hurairah. Hadis yang berasal dari Hurairah fi sahihain. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu bersabda, "La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain." Jangan kalian mendahului bulan Ramadan itu dengan satu puasa atau dua, bi shaumi, dengan satu hari puasa atau yaumain, 2 hari. Nah, berarti yang dilarang di sini bukan mulai dari tanggal 15-nya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah yaumin aw yaumain. Yaitu yaumin, 1 hari atau 2 hari. Berarti kalau 1 hari 2 hari itu udah ya bisa berkatakan pertengahan, tapi pertengahan terakhir. Dan ini ulama juga menjelaskan, memahami hadis ini, oh maksudnya dilarang 1 hari atau 2 hari ini, dikhawatirkan hari itu nanti hari syak namanya. Hari diragukan apakah udah masuk bulan Ramadan atau belum. Misalnya tanggal 10, tanggal 30, tanggal 30 itu belum jelas ini. Artinya bukan tanggal mungkin ya, hari ke-30. Kalau hari yang ke-30 bisa jadi itu tanggal 1, bisa jadi tanggal 30. Karena tanggal Islam itu, tanggal Hijriah itu bisa 29, bisa 29, bisa 30. Itu kalau Hijriah. Kalau yang Syamsiah ya atau Mashi ada 28. Ada apa? Ada 29, ada 30, ada tanggal 31. Saya termasuk tanggal lahir yang di karang-karang itu 31 Desember. Saya ditanya, lahirnya bulan apa? Enggak tahu. Terus tanggalnya apa? Enggak tahu. Nah, terus di KTP-nya gimana?
31 Desember. Kalau udah 31 Desember udah pasti itu. Karena enggak ada, kalau Desember itu pasti tanggalnya 31. Ya ketimbang enggak ada tanggal dan bulannya kan. Dibikin-bikin juga, Allah alam benar dan tidaknya. Tapi kemungkinan enggak benar. Yang penting ada yang ditulis di KTP aja. Nah, kembali ke sini, yaitu yang dilarang itu adalah 1 hari atau 2 hari. Nah, ulama Hanafiyah ada yang berpendapat bahwa larangan itu menunjukkan supaya pertama jangan lemah. Ya. Waktu Ramadannya nanti udah lemas. Kenapa lemas? Udah puasa kemarin. Tapi sebenarnya belum tentu, bisa jadi karena terbiasa puasa sebelum Ramadan atau Syaban, nanti dia itu udah kuat dan terbiasa puasa di Ramadannya. Nah, kembali ke sini, yang dilarang itu adalah 1 hari sebelum Ramadan, dikhawatirkan hari Syak. Berarti pas pertengahan awal itu, pertengahan kedua, tapi itu mulai tanggal 16 tidak dilarang. Ini menurut yang membolehkan. Terus an Ummi Salamah wa Aisyah qalata. Dari Ummu Salamah dan Aisyah, ini kedua-duanya istri Rasulullah, qalata, keduanya berkata, karena Rasulullah SAW yasumu Sya'bana illa qalilan. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu puasa bulan Sya'ban itu illa qalilan, kecuali sedikit aja. Berarti Rasulullah itu banyak puasa. Ini dalilnya. Tapi ini sebenarnya tidak bisa dijadikan sejadi dalil qat'i tentang membolehkannya. Jadi yang dilarang Rasulullah itu setelah Sya'bannya, ya. Ya, tapi kalau puasa aksarus syahr, ya sebagian besar, ya enggak apa-apa. Boleh aja gitu. Yang dilarang itu tadi dalam mazhab Syafi'i itu adalah setelah pertengahan, dan itu pun baru mulai puasa. Bal kana yasumuhu kullahu, bahkan beliau itu, Rasulullah itu mempuasakan Sya'ban itu kulau semuanya. Terus hadis yang berikutnya yang ketiga, hadis Aisyah fi Sahihain. Ini dari Aisyah ya. Qalat, seharusnya qalat ya. Ma ra'aitu Rasulullah SAW, karena yang berkata di sini Aisyah, perempuan, berarti qalat. Ma ra'aitu Rasulullah SAW, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW istakmala, menyempurnakan siyama syahrin, puasa 1 bulan. Kok sebelumnya tidak pernah saya lihat, kata saudara, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin, dan tidak pernah aku melihatnya dalam 1 bulan itu aksara siyaman minhu fi Sya'ban, paling banyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Berarti ya banyaknya puasanya Rasulullah SAW dalam Sya'ban itu menunjukkan boleh untuk berpuasa. Tapi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i juga tadi itu, kalau dia berpuasa sebelum pertengahannya itu tidak masalah gitu. Dalil yang ini sebenarnya masih bisa belum bisa dikatakan untuk membantah yang tadi ya. Yang bisa untuk membantah kayaknya ini tadi hadis dari Abu Hurairah. Ya. Zadal Bukhari fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari di sini menambah kana yasumu Sya'bana kullah. Bahkan Rasulullah itu berpuasa Sya'ban itu kullahu semuanya. Maksudnya full puasanya Rasulullah SAW. Berarti nyambung ya? Langsung. Wali muslimin fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, kalau dari Bukhari ya, karena yasumu Sya'bana illa qalilan. Rasulullah itu puasa Sya'ban itu semuanya illa qalilan, kecuali hanya sedikit aja yang tidak dipuasakan. Berarti pokoknya intinya banyak puasa. Fi riwayatin Nasa'i, dalam sebuah riwayat Lidnin Nasa'i ya, Imam Nasa'i, kana ahabba syuhur ilaih ayyasumahu Sya'ban kana yasiluhu bi Ramadan. Habbu syuhur ilaih, bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah bulan Sya'ban. Ayyasumahu Sya'ban ya. Karena habbu syuhur ilaih ayyasumahu Sya'ban. Makanya Rasulullah SAW itu mempuasakan Sya'ban karena yasiluhu bi Ramadan, dan menyambungnya yasiluhu bi Ramadan, disambung dengan bulan Ramadan.
Terus masih ini dalil yang membolehkan. An Ummi Salamah qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu puasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut itu. Nyambung. Bulan pertama dan bulan kedua. Mana maksudnya? Bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, nyambung. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW itu full puasa pada bulan Sya'ban ini. Tapi pada dasarnya ini juga menunjukkan boleh juga dari mazhab Syafi'i kalau seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i juga tidak dilarang untuk berpuasa kalau berpuasa sebelum pertengahannya itu. Nah, yang terakhir di sini An Usamah bin Zaid. Dari Usamah bin Zaid qala, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Maksudnya pada bulan Sya'ban itu benar-benar Rasulullah banyak berpuasa. Qala, Rasulullah menjawab, zalika syahrun. Oh, bulan Sya'ban itu adalah syahrun, bulan yaghfulu anhu nas. Biasa orang-orang lalai di sana. Baina Rajab wa Ramadan, itu antara Rajab dan Ramadan. Artinya bulan yang biasa dilalaikan, syahrun yaghfulu anhu nas, bulan yang biasa dilalaikan oleh seorang adalah baina Rajab wa Ramadan, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Berarti apa? Bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pertengahan yaitu antara Rajab dan Ramadan, Sya'ban. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Oh, bulan itu, bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Berarti ini pengangkatan amal, catatan amal itu tahunan ya. Kalau hariannya itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Nah, berarti ini ada tahunan ini, laporan malaikat tahunan. Berarti bulan Sya'ban itu laporan tahunan amalan kita. Berarti bulan Ramadan itu udah sebenarnya ya kita dalam keadaan agenda baru ya. Buku catatan yang baru. Fahabbu, maka aku sangat senang ayurfa'a amali, amalanku, ibadahku diangkat, puasaku, wa ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, berarti intinya di sini adalah puasa pada bulan Sya'ban mulai dari sebelum mulai dari sebelum tanggal 15 itu sepakat ulama itu tentang bolehnya. Yang dipermasalahkan oleh ulama itu adalah apabila berpuasa mulai 15 Sya'ban sampai seterusnya tanpa didahului sebelumnya dengan puasa-puasa yang lain. Ingat, ini adalah saumu tatawu'in, puasa sunnah. Tetapi kalau puasa wajib, mau misalnya puasa qadha, dia qadha pada pertengahan Sya'ban atau di akhir Sya'ban misalnya, itu tidak masalah. Sekali lagi yang dipermasalahkan itu adalah puasa sunnah. Itu pun pribadi yang sebelumnya mereka tidak pernah untuk mempuasakannya, kecuali dia mulai pada hari itu atau pada tanggal pertengahan itu. Ya, mungkin sekedar ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang suka berpuasa, memiliki dalil, apa dalilnya berpuasa, bagi yang tidak mau untuk mempuasakannya juga punya dalil atau argumentasi terhadap apa yang dilakukan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.